Ayo coba. Kira jadi Ayo. kelompok tapi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Maulana dari kelas 10B. Hari ini saya sudah bersama narasumber yaitu Kak Nio dari kelas 10. Ya. Assalamualaikum Kak Nio. Waalaikumsalam. Baik. Mohon izin untuk wawancara ya Kak Nio. Boleh saya persilahkan untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, Bu, apa pendapatmu tentang perubahan kurikulum merdeka ini? Kaget, menurutku shock karena biasanya kan pada sekolah ini dulu sekarang materi. Kalau sekarang lebih banyak praktek itu kaget banget. Jadi dari kita ini lebih ke apa ya? Biasa. Ya, sibuk. Baik, selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana menurut Anda mengenai perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu K13, yang lebih ke arah pembelajaran siswa yang terbuku gitu. Kalau dari ininya bagus, tapi dari sisi keterlibatan harus kuat mental sama kuat fisiknya itu lebih banyak. Kurikulum merdeka ini menguras lebih banyak, tapi ini cukup adil karena ini sangat dinilai langsung dari tindakan kita, itu dinilai bukan dari kepintaran kita. Ini berbeda sekali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga, dengan apa kurikulum merdeka ini yang dapat Anda lakukan untuk agar semua program kurikulum merdeka ini dapat berjalan dengan baik? Jadwal yang pasti itu, dan jangan mendadak-dadak, itu saja biar kurikulum merdeka ini tidak terlalu membebani siswa. Ya, Harus ada jadwal dari guru dan juga pemberitahuan kepada siswa yang tepat. ya, setidaknya jangan membuat siswa itu kaget. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, apakah menurut Anda kurikulum merdeka ini efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga siswa? Dalam kurikulum merdeka ini kreatif, ya sepertinya lebih melatih dan juga motoriknya juga melatih, serta nilai kerjasama. Kalau ada tugas kurikulum merdeka kelompok itu ada kerjasama. Kalau ini merdeka melatih kita dalam tindakan melakukan sesuatu pelajaran yang kita pelajari dari selama sekolah ini, daripada kita hanya menghafal dan menulis begitu saja. Ini baik. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan kelima. Bagaimana menurut Anda mengenai perbandingan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Bandingan, kalau dari sisi nyamannya kurikulum terbaru nyaman, tapi kalau sisi serunya ini merdeka, sama-sama ini pelajarannya ini sama, memang tujuannya baik, tapi masing-masing sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau menurut saya ini kurikulum merdeka saya enjoy. Jadi menurut Anda lebih enak kurikulum merdeka? Ya. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan keenam. Menurut Anda, apa kelebihan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Yang pasti ini kita bisa langsung melakukannya dan mempraktekkannya daripada hanya mengetahuinya melalui tulisan buku-buku itu. Secara Itu teori. ya, secara teori. Tidaknya ini yang lebih baik dari apa yang saya bisa petik dari kurikulum ini. Subhanallah. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh. Menurut Anda, apa kekurangan kurikulum merdeka ini dibanding dengan kurikulum sebelumnya? Ya, masalah biaya yang harus dikeluarkan, tenaga yang harus dikeluarkan oleh siswa, dan jadwal-jadwal itu yang harus disusun oleh siswa-siswa agar tidak susah. Jadi itu kita harus lebih mengurangi waktu dan juga biaya yang lebih banyak. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan 8.
apakah kurikulum Merdeka ini bisa mengatur waktu belajar Anda? Wah, kalau itu saya agak kadang-kadang kurikulum Merdeka ini kata waktu itu kayaknya sulit saja saya ya, sebisanya sak manute semampu saya itu langsung tak laksanakan. Jadi kalau ada waktu kita ngerjain tugas ataupun belajar. Kalau ada waktu saya persiapkan begitu. Nah, Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ke-9. Jika Anda akan membuat suatu kurikulum, bagaimana bentuk dan juga pattern kurikulum? kalau saya membuat kurikulum semi 13 dan semi merdeka, jadi yang bagian sesuatu yang perlu siswa praktekkan itu harus diterapkan, tapi kalau sesuatu yang teoritis yang hanya cukup dipahami oleh siswa saja itu cukup ya teori saja. Tapi kalau seperti berenang, seperti olahraga, seperti uji praktek unsur-unsur campur senyawa kimia itu biar siswa langsung tahu bagaimana hasil dan bagaimana apa yang harus benar itu. Berarti memadukan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka itu ya. Dimana itu mencampurkan teori ataupun dari buku-buku serta dengan praktek sendiri. 36% banding 64%. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung pembelajaran yang berubah akibat kurikulum Merdeka? Dan juga menurut Anda, apakah berdampak pada diri Anda? Teknologi dalam kurikulum merdeka. Kalau dalam kurikulum merdeka ini teknologi internet dan online shopping ini sangat membantu karena bisa kita membeli barang-barang secara online langsung, kebutuhan untuk praktek kita ini langsung, terus internet juga ini kita bisa mencari tahu apa step-step langkah-langkah untuk melakukannya melalui internet, artikel gitu. Nah ini sudah berdampak pada saya dan kelompok saya pada saya sendiri dalam praktek yang sudah saya pernah alami. Ya, karena pertanyaannya dijawab semua oleh narasumber, baiklah saya akan tutup sesi wawancara ini. Terima kasih dengan narasumber telah siap menerima beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Sekian dari wawancara saya. Selanjutnya, terima kasih.